sahabat subuh. Amin. Allah sama-sama Ustaz. Insyaallah. Berkenan membantu sahabat subuh dalam rangka ya memaksimalkan potensi umat ini gitu. Insyaallah. Kan, Senang hati Ustaz. Senang hati. karena ternyata setelah saya coba renungkan, yang paling mahal itu adalah kesempatan dekat dengan para ulama, dekat dengan pengusaha, tapi punya mental ulama gitu San. Nah itu. Jadi saya tuh banyak ketemu dengan pengusaha, tapi mentalnya itu ulama gitu. Itu yang bikin ajib itu San. Iya, sorry. Saya ketemu dengan para pejabat gitu ya, pejabat ya levelnya mungkin belum terlalu ini. Dan tapi dipertemukannya itu yang tidak membuat kita ini nunduk-nunduk gitu San. Dipertemukan di mana? Di masjid. Nah itu. Jadi jamaah sahabat subuh itu banyak orang yang kaya, pengusaha gitu kan ya, pejabat, kemudian ya misalnya influencer gitu kan ya, ulama, ustadz yang ingin berkolaborasi dengan sahabat subuh, tapi mereka tuh bingung gitu, mulainya kemana masuknya gitu kan. Nah, kenapa? Karena setelah kita silaturahim dengan sahabat subuh, aneh kan nggak hitung-hitungan San. Kita selama Anda bisa membantu, Anda bantu gitu teman-teman yang butuh, terutama kita tahu ya karakternya. Anda bantu banget gitu ya. Nah, masya Allah dalam perjalanannya itu Allah mudahkan akhirnya pertemanan ini nggak hitung-hitungan gitu San. Seperti itu. Kalah jadinya San. Masya Allah. Ya. Berarti antum dengan 5 orang nih timnya misalnya. Sekarang tuh ya udah jadi yayasan, udah layaknya yayasan pada umumnya lah sebetulnya saat ini. Jadi ketua dewan pembinanya Ustadz Hendy Tanjung, wakil pembinanya itu adalah ketua DKM Masjid Al Hidayah Bukit Cimanggu City, beliau pengusaha Bang Anton. Kemudian ada juga Ustadz Happy Tenggono. Nah, Happy Chandra nih belum masuk. Happy Tenggono masuk itu sebagai Dewan Pakar. Masya Allah. Ya, beliau Dewan Pakar Ekonomi sahabat subuh. Gitu. Kemudian, sebetulnya antum kalau sebutin ulama-ulama. Masbur itu Ustadz Didin juga masuk di atas sebagai top struktural beliau ya. Iya. Kalau antum sebutkanlah ustadz yang di Mekah misalkannya Habib, beliau itu dewan pembina sahabat subuh community Ustaz. Ya, ada udah ketemu dengan beliau dan beliau berkenan. Ya istilahnya karena kita kan mengusung sahabat subuh, ya dengan siapapun gitu kita silaturahim. Termasuk Ustadz Abdul Somad itu terakhir diminta sama mantan wakil wali kota Bogor, Ustadz Pak siapa namanya? Kok jadi lupa lagi? Yang tahun lalu yang kemarin periode sebelumnya. Itu jadi pembina sahabat subuh. Untuk community gitu. Jadi sebetulnya sahabat subuh itu saat ini udah ada lebih dari 80 kota. Tetapi kita nggak ada struktur atasan bawahan. Mereka mengadopsi pola dakwah yang kita lakukan, praktekin aja. Nanti mau pakai nama sahabat subuh, mau pakai nama yang lain, terserah aja. Kita nggak ada urusan dengan nama, nggak ada urusan dengan branding. Yang penting kemaslahatannya tercapai. Nah seperti itu kurang lebih lah ya, sambil ngobrol-ngobrol santai ini. Alhamdulillah nih, Anda dapat wawasan dari sahabat subuh nih. Masya Allah. Ustaz, kita mulai aja saja sambil jalan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah ketemukan kita semua dalam majlis yang baik, majlis ilmu dengan tema Akhir Ramadanku Makin Cinta Pada Nabi. Dan saat ini sudah ada di depan kita yaitu Ustadz Happy Chandra. Beliau ini adalah salah satu pembicara yang sudah melalang melintang di dunia wabil khusus public speaking ya, dan masya Allah beliau saat ini berkenan
sharing dengan kita dengan tema Akhir Ramadanku Makin Cinta Pada Nabi. Nah, sahabat semua yang berada di YouTube, mari kita sharekan channel ini, kemudian subscribe. Dan bagi sahabat yang berada di Zoom, ahlan wa sahlan, semoga kita semua semakin sehat, semakin bahagia, dan kelak Allah SWT pertemukan kita tidak hanya di Zoom ini, tidak hanya di dunia, tapi mudah-mudahan Allah perkenankan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak kita berjumpa di Jannah Firdaus. Amin ya Rabb. Ini adalah majlis Zoom karena sebuah majlis ilmu juga. Mari kita sama-sama kita bukan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Happy sehat ya? Alhamdulillah. Salam khair. Ya, Ustaz, ini kali pertama kita mungkin ya berkolaborasi. Saya ucapkan jazakallah Ustaz atas kesediaannya. Inilah sahabat subuh Ustaz, karena memang jamaahnya jamaah kolonial. Nah, saat ini kita ingin memaksimalkan yakni digitalnya, tetapi insya Allah syiarnya, kalau bahasa niatnya syiarnya mungkin sudah dilihat lebih dari 1000 ketua DKM dan pengurus di seluruh Indonesia itu, karena kita ada grup pengurus DKM se-Indonesia itu ada 4 grup, ada 5 grup, yang 4 nasional, 1 itu adalah Bogor Raya, dan juga grup PA DKM yang ada di Bogor ini. Jadi insya Allah niatan Ustadz Happy sharing di sini sudah dilihat dan dicatat oleh Allah SWT gitu ya. Baik Ustadz, dalam waktu mungkin 15 menit kami ingin mendengarkan bagaimana caranya supaya kita di akhir Ramadan, 10 hari terakhir ini kita semakin cinta kepada Nabi, dan mudah-mudahan biiznillah kita mendapatkan derajat takwa. Waktu dan kesempatannya kami persembahkan. Silakan Ustaz. Baik. Syukran Ustaz Alam, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allah wa rabbuna al-qail. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Sahabat subuh, a'azzakumullah, Ustaz Alam yang terhormat, dan seluruh keluarga besar DKM di setiap masjid yang pasti ini terus mendukung dan mensupport benderanya sahabat subuh. Anak pun sering melihat dari jauh, Masya Allah, dari awalnya berdiri sahabat subuh sampai sekarang, saya yakin ini terus akan bergerak sehingga semuanya nanti di hari akhir fi jannatin na'im semua berteriak yes we are winner, kita semuanya menang, mengangkat bendera subuh, karena kami yakin the power of subuh itu akan memberikan energi positif bagi orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk bagi semua manusia yang merasakan atmosfer subuh itu sendiri. Amin. Maka qadarullah, ana diberikan kesempatan oleh Ustaz Alam dengan sahabat subuh untuk sharing knowledge tentang materi yang mana kami kupas. Mudah-mudahan di akhir penghujung Ramadan ini, selain Ramadan kita dapat dan mahabbah kita, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar slogan, tapi bisa kita mendapatkan atmosfernya. Ikhwani wa ahibati fillah, kalau kita mengupas satu topik, banyak di antara umat manusia di muka bumi ini yang mana cerita hidupnya itu merujuk ke satu ungkapan seorang penyair yang bernama Syekh Al-Mutanabbi. Syekh Al-Mutanabbi itu seorang penyair yang handal, yang mana beliau pernah berkata, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyah bima la tastahi sukun. Setiap manusia pasti akan meraih segala sesuatu, tapi tidak semuanya dia menjalankan segala sesuatu sampai ke titik finish. Dia punya mimpi, dia punya harapan, tapi harapan itu tidak sampai ke titik finish. Tajriyah bima la tastahi sukun.
Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Maka ikhwani wa ahibati fillah, tidak sedikit keluarga kita, saudara-saudara kita yang mungkin sampai detik ini dia belum bisa merasakan indahnya Ramadan. Tidak sedikit orang-orang di luar sana yang dia ingin berharap mendapatkan nuansa Ramadan tahun ini, tapi Allah berkehendak lain. Angin kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Ramadan tahun ini adalah pertanyaan dari Allah kepada kita. Liyabluwani aashkur am akfur. Apakah dengan puasa Ramadan itu kita termasuk orang yang syakuro atau yang kafuro? Maka ikhwani wa ahibati fillah, mengikuti jejak sang Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika satu pertanyaan dilemparkan kepada seluruh peserta seminar, Ana masih ingat waktu itu di Palu dan Makassar, dan mereka adalah komunitas yang cinta dengan Nabi. Ketika itu kami lemparkan pertanyaan kepada mereka, akuntum mushtaquna bin nabi? Apakah anda semuanya merindukan seorang nabi? Akuntum mushtaquna bin nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anda tahu jawaban dari mereka itu? Saya yakin andaikan ini pertanyaan Anda lempar ke sahabat subuh, apakah Anda rindu kepada sang Nabi? Anda yakin semua akan menjawab, na'am, ana mushtaqun bin Nabi. Masya Allah. Ya Pak Happy Chandra, saya juga cinta dan saya juga rindu dengan Nabi. Maka ikhwani wa ahibati fillah, jangankan kita teman-teman sahabat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aja huwa mushtaqun bina. Beliau aja rindu dengan kita. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati makam Al-Baqi bersama para sahabat, ketika melewati makam Al-Baqi, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba berhenti di makam Al-Baqi. Dan setelah itu apa yang terjadi jemaah? Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana mushtaqun bi ikhwani. Saya rindu dengan saudara-saudaraku. Lantas para sahabat saat itu beliau langsung menanyakan kepada sang baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan sahabat? Ya Rasulullah, alasna ashabak? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai baginda Nabi? Dan ahibati fillah, apa jawaban Rasulullah SAW hari itu? Di dekat makam Al-Baqi, Nabi mengatakan, bal antum ashabi. Ya, kau memang sahabat-sahabatku, tapi yang aku rindukan, ana mushtaqun bi ikhwani alladzina lam yarawna anni. Aku merindukan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang mana mereka itu belum pernah bertemu dengan aku. Aku rindu dengan sahabat-sahabatku yang mana mereka belum pernah bertatap muka dengan aku. Walakinna yu'minuna bi, tapi mereka beriman kepada aku. Siapa lagi kalau bukan kita jemaah? Biasanya kalau ditanyakan tentang syauq, rindu, itu biasanya rindu itu kalau kita pernah ketemu dengan orangnya. Tapi ini kan enggak jemaah. Kita belum pernah bertemu dengan sang Nabi, tapi yang namanya syauq, kerinduan itu ada kepadanya. Maka ikhwani wa ahibati fillah, senang sekali kalau membawa spirit nubuwah di nuansa Ramadan. Karena apa? Karena banyak di antara umat manusia termasuk muslim di muka bumi ini yang mengenal nama Muhammad itu hanya mim, ha, mim, syiddah dan dal. Banyak di antara kita yang mengenal nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya mim, ha, mim, syiddah dan dal. Itu tulisan terpampang di sebuah rumah. Itu tulisan Muhammad terpampang di sebuah masjid yang mewah. Itu nama Muhammad terpampang di sebuah madrasah, di musola. Kadang-kadang kosong dari hati kita. Kalau kita mengenal Muhammad Rasulullah SAW, beliau bukan hanya spiritual leader, bukan hanya seorang pemimpin, tapi beliau adalah benar-benar rahmatan lil alamin. Banyak ketika ada pertanyaan dilemparkan kepada salah satu jemaah, apa impian Anda hari ini?
Anak SD menjawabnya itu kalau bertanya impian, ada di antara anak yang Ana masih ingat di Sidoarjo hari itu. Satu anak impiannya tertulis di sebuah kertas. Dia mengatakan di depan semua orang, hampir 1.000 orang di Novotel hari itu. Beliau mengatakan, Pak Chandra, yang saya impikan adalah saat ini Pak Chandra. Ketika Ana lihat tulisan itu, ada tulisan, ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dari disambar oleh api neraka dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Masya Allah. Itu anak kelas 3 SD, saudara. Dia membacakan redaksi itu, dia datang ke situ tanpa kedua orang tuanya, dia datang ke situ hanya didampingi oleh neneknya, dan dia membacakan redaksi itu di depan semua audiens, hampir 1.000 orang di situ, dan semua menitikkan air mata. Dan ketika ada lagi, Ana masih ingat, waktu itu bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalam di STDI Jember, Sekolah Tinggi Dirasa Islamiyah Jember. Ketika pertanyaan dilontar, Madza himmatuk, apa impian Anda? Satu dari komunitas STDI Asyafi di Jember itu, beliau mengatakan, Pak Happy Chandra, impian saya satu, saya ingin memeluk Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah itu juga harapan dan impian kita? Jarang loh jemaah yang menjawab redaksinya seperti itu. Kalau Anda sekarang melemparkan ini pertanyaan ke generasi milenial, Anda yakin jarang yang menjawabnya, saya ingin memeluk sang Nabi Muhammad. Pasti impiannya itu lebih ke afwan, mungkin lebih ke kehidupan dia, lebih ke materi dia dan sebagainya. Padahal jemaah, Nabi aja rindu dengan pelukan kita, tapi kita kadang-kadang menjauh dari pelukan itu. Maka ikhwani wa ahibati fillah, impian pohon kurma pun itu pohon kurma jemaah, pohon kurma aja rindu kepada Nabi. Jangankan kita, pohon kurma, di saat pohon kurma itu dia sangat bahagia karena Rasulullah SAW ketika berkhutbah memberikan tausiah, pasti itu di bawah pohon kurma. Beliau berteduh di bawah pohon kurma. Oh, itu senang sekali pohon kurma. Tapi satu hari ternyata Rasul tidak lagi dia berceramah di bawah pohon kurma. Tapi satu hari Rasul tidak lagi berteduh di pelapa pohon kurma. Saat itu pohon kurma dia menangis merengek seperti bayi. Dia berteriak, aina kunta ya Rasulullah, di mana kau ya Rasulullah? Ya biasanya kau berteduh dan aku siap meneduhimu kapanpun ketika kau memberikan tausiah kepada sahabat-sahabatmu. Dan ternyata Nabi sudah tidak lagi dia berceramah di bawah pohon kurma. Nabi tidak lagi berceramah diteduhi pohon kurma, karena diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah, ternyata Rasulullah SAW sudah disiapkan 3 anak mimbar jemaah. Ini kalau udah merujuk ke cerita ini, Anda mengingatkan sahabat subuh. Bagaimana sahabat subuh itu identik dengan masjid. Dulu nama masjidnya Nabi itu sangat sederhana. Dulu kalau Rasulullah SAW ingin berceramah di depan para sahabatnya, itu belum ada mimbar, belum ada masjid. Akhirnya diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah, inisiatif para sahabat, dibuatkanlah itu mimbar dengan 3 anak tangga. Mimbar yang sangat sederhana, yang biasanya Rasul itu dia berceramah di bawah pohon kurma, tapi hari itu sudah ada di mimbar. Dan 3 anak tangga itu benar-benar jadi ikon sejarah, termasuk ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamini doa malaikat Jibril di 3 anak tangga itu. Mungkin para jamaah yang di sini, sahabat subuh yang di Zoom dan juga YouTube live streaming sahabat subuh, pernah mendengar dari para ustadz-ustadzku yang terhormat yang pernah sharing di sini bahwa Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, raqiyal mimbar, pernah Rasul itu menaiki mimbar, faqala amin amin amin. Nabi mengatakan amin sebanyak 3 kali. Serentak pasti sahabat itu langsung kaget, kenapa itu Nabi mengatakan amin sampai 3 kali. Ma tasna'u hadza ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza, kenapa kau katakan amin wahai baginda Nabi? Apa jawaban sang Nabi hari itu? Faqala li Jibril, Jibril datang kepada aku sahabat. Malaikat Jibril datang kepadaku dan beliau mengatakan syakiyun abdun argamallahu anfa abdin, syakiyun abdun, celaka umat Muhammad au ba'da dakhul Ramadan
falam yughfar lahu. Jibril datang kepadaku dan dia membisikkan, celaka umatmu Muhammad jika masuk bulan Ramadan falam yughfar lahu. Itu dosanya tak terampuni jemaah. Nauzubillah. Ibarat pakaian masukkan ke dalam mesin cuci, itu dibilas, dikasih pewangi, harapannya ketika diangkat itu pakaian itu sudah wangi, sudah bisa kita pakai. Jangan sampai Ramadan kita hari ini termasuk Ramadan walam yughfar lana, dan tidak diampuni dosa kita. Nauzubillah min dzalik. Sampai Rasul mengatakan amin ketika malaikat Jibril syakiyun abdun, celaka umat Muhammad. Menaiki lagi anak tangga yang kedua. Ketika menaiki anak tangga yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan amin. Faqala li Jibril, Jibril datang lagi kepada aku. Apa yang dikatakan malaikat Jibril? Faqal syakiyun abdun ragma anfu abdin, celaka umat Muhammad ba'da adraka walidayhi aw ahadahuma lam yudkhilhul jannah. Celaka umat Muhammad jika dia masih ada kedua orang tuanya, masih hidup, tapi tidak membuatnya masuk ke dalam surga karena dia tidak berbakti kepada mereka berdua. Maka dalam suasana sahabat subuh ini, ana mendengar cerita Kang Alam ini inspiratif banget. Semoga jejak antum nih Ustaz, ini menjadi jariah untuk kedua orang tua antum di alam sana. Amin ya Allah. Karena ana yakin Ramadan suasana subuh fihil awqat al mustajabah, di situ ada waktu-waktu yang betul-betul mustajab, dan itu akan menjadi jariah buat kita semua dan orang-orang yang kita hadiahkan untuk mereka. Maka ikhwani wa ahibati fillah, jangan sampai kita termasuk orang yang mana diamini doanya dari malaikat Jibril dan diamini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah yang ketiga jemaah, menaiki anak tangga yang ketiga, Nabi mengatakan kata yang sama, yaitu amin. Kenapa itu jemaah? Karena saat itu malaikat Jibril berbisik lagi kepada Nabi, syakiyun abdun, celaka umat Muhammad ba'da dzukirta indahu falam yusalli alaika, setelah disebutkan namamu dia tidak bersolawat kepadamu. Padahal hanya untuk mengucapkan ketika disebutkan nama Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang itu berat sekali untuk mengatakan itu, sekalipun mungkin dalam hati kita jemaah. Padahal itu hadiah yang terindah bagi baginda Nabi Muhammad SAW ketika kita menyebutkan namanya dan kita berselawat kepadanya. Karena yang dikhawatirkan adalah kita termasuk orang yang pelit jemaah. Orang yang pelit itu adalah al-bakhil, man idza dzukirtu falam yusalli alaihi. Orang yang pelit itu kata Nabi adalah orang yang ketika disebutkan namaku falam yusalli alayya, dia tidak berselawat kepadaku. Maka ahibati fillah, tiga kunci tadi, ana yakin itu juga akan menjadi spirit untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada sang Nabi di ujung akhir Ramadan. Cinta dengan sabda-sabdanya Nabi, cinta dengan ahwal wa aqwal Nabi. Karena jemaah, itu adalah hal yang sangat penting. Apalagi 3 poin tadi. Yang pertama adalah ana ulangi jemaah, kita mencintai Ramadan. Jangan sampai Ramadan lewat dosa kita sama dengan sebelum Ramadan. Yang kedua adalah the power of birrul walidain, bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua selama orang tua itu masih ada dan masih hidup. Dan yang ketiga adalah the power of salawat, adalah kekuatan bagaimana kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ikhwani wa ahibati fillah, berbicara tentang sahabat Rasulullah SAW, berbicara tentang keluarga Nabi, itu akan menumbuhkan mahabbah kita kepada sang Nabi. Bagaimana tidak jemaah? Ana kalau mendengarkan bagaimana kisah sang Nabi setelah Haji Wada. Haji Wada itu kan haji perpisahan teman-teman. Berarti itu haji terakhir di masa hidup sang Nabi. Saat itu Nabi itu dalam keadaan sangat lemah. Annahu fil marad, beliau dalam keadaan sakit, detik-detik menemui ajalnya,
nyampelah beliau ke rumahnya. Pas ketika nyampe ke rumah, siapa yang dipanggil oleh Nabi hari itu? Yang dipanggil oleh sang Nabi adalah Sayyidah Aisyah, putri bungsunya sang Nabi. Saat itu Nabi mengatakan kepada Sayyidah putri Aisyah, saat Nabi dalam keadaan lemah mendekati ajalnya, Nabi mengatakan, halumma ilayya, kemarilah wahai putri bungsuku. Dan saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dia memeluk putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Saat dipeluk itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra dibisikkan di telinga kiri Fatimah. Saat dibisikkan di telinga kiri Fatimah, wa kanat Fatimah bakiyah, itu Fatimah langsung dia menangis. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah, langsung itu Fatimah tersenyum jemaah. Saat itu Sayyidah Aisyah langsung bertanya kepada Fatimah, ya Fatimah, apa yang dibisikkan oleh ayahmu? Dan apa itu yang dibisikkan oleh suamiku? Tapi saat itu Aisyah menjawab, la umkinu an unbi asiran Nabi, ini rahasia antara aku dan ayahku. Tapi saat Nabi sudah wafat, saat itu Aisyah tetap bertanya dan penasaran apa yang dibisikkan oleh seorang Nabi kepada Sayyidah Fatimah. Saat itu Sayyidah Fatimah baru dia mengatakan apa bisikan mesra dari seorang ayah kepada putri bungsunya hari itu. Sayyidah Fatimah mengatakan, saat ayahku membisikkan di telinga kiriku, beliau mengatakan, ya Fatimah, sayatini al-ajal, ajalku sudah mendekat wahai putriku. Aku akan meninggalkanmu wahai Fatimah. Otomatis Sayyidah Fatimah langsung dia berlinang air matanya. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, Fatimah langsung dia tersenyum. Kenapa Fatimah tersenyum? Karena kata Fatimah, saat itu ayahku membisikkan di telinga kananku, dia mengatakan, walaupun aku nanti sudah tiada wahai Fatimah, kau nanti akan menyusulku nanti ke surga Allah Azza wa Jalla di antara keluarga kita, dan kau wahai Fatimah, nanti kau akan menjadi figur untuk para mukminat di muka bumi ini. Kau akan menjadi figur untuk ummahat di muka bumi ini. Dan lantas saat itu Sayyidah Fatimah langsung dia tersenyum jemaah. Maka bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ini bukan hanya dalam dimensi perang, bukan hanya dimensi kepemimpinan, tapi dalam dimensi keluarga. Ketika anak ceritakan ini, yang mungkin Ustadz Alam ini sudah tak ada orang tuanya, antum-antum dan kita semua yang masih ada kedua orang tuanya, pasti kita sekarang bermimpi untuk cepat-cepat memeluk kedua orang tua kita. Maka ternyata jemaah, pelukan Nabi dengan putrinya itu dilirik oleh para psikolog. Dahsyatnya kekuatan pelukan antara ayah dengan anak, atau bahkan ibu dengan anak, apalagi itu luar biasa. Yang pertama, dahsyatnya kekuatan pelukan itu akan meningkatkan kecerdasan di otak. Yang kedua, dahsyatnya kekuatan pelukan hanya 5 second jemaah, hanya 5 detik jemaah. Kita memeluk buah hati kita atau pasangan kita, itu akan mempengaruhi hormon oksitosin, namanya hormon cinta. Dan yang ketiga adalah kurangi racun dari zat berbahaya di otak. Ana mendapatkan item ini ketika beberapa waktu lalu belajar dengan Kak Seto, dengan pakar bahasa buah hati, dengan Bunda Elrisman, dan ternyata Rasul juga sama jemaah. Pelukan itu hangat dengan Sayyidah Fatimah, dan di situ mentransferkan energi positif yang luar biasa. Maka ikhwani wa ahibati fillah, segmen terakhir, semua yang hadir hari ini di Zoom kah, di YouTube kah, kalimat terakhir yang harus kita save di memori kita di menit terakhir ini adalah berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin jemaah. Dalam suasana pandemi COVID-19, kalau mahabbah Nabi tetap ada, itu tak membuatnya dia goyah. Jangankan gitu jemaah, kita tetap punya spirit untuk jaga kesehatan, spirit untuk jaga jarak, spirit di rumah aja. Justru di situ kesempatan kita untuk lebih bertakorup, gelar sejadah,
melamakan dalam sujudnya. Bukankah itu adalah harapan kita? Jangan sampai ini Ramadan terakhir bagi kita. Ana yakin nanti di menit-menit terakhir ketika Ramadan itu hampir lewat, ketika sholat tarawih sudah mau selesai jamaah, ana yakin semua akan berteriak seperti tahun lalu, ya Rob, ana mushtaqun bi Ramadan. Ana akan rindu lagi dengan Ramadan ini jamaah. Kita semuanya akan berteriak, ya Allah, jangan sampai ini Ramadan terakhirku ya Allah. Semuanya akan teriak di hadapan Rob, ya Rob, ana mushtaqun bi Ramadan al-atiyah. Mudah-mudahan aku akan mendapatkan lagi Ramadan-Ramadan yang akan datang. Maka itu yang kita harapkan jemaah. Maka di segmen terakhir ini, alhamdulillah qadarullah, mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai jemaah. Dengan the power sahabat subuh ini, mudah-mudahan kita semuanya tergolong hamba-hamba Allah yang ketika nanti kita ketemu di surga, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kita ketemu di surga, di atas ranjang-ranjang kita saling berhadapan. Masya Allah. Itu yang kita harapkan. Ahibati fillah, ini ana bisa menyapa teman-teman ini di sini ya. Di sini nampak ada Ustadz Alam. Ini Ustadz siapa nih dari Galaxy A20S? Bisa di-on-kan audionya? Ustadz Rian. Ustadz? Rian. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya? Liko saya, alhamdulillah. Ini standby dari tadi nih Ustadz ya. Baik, Ustadz, kajian ini adalah spirit tentang mahabbah nubuwah dan mahabbah Ramadan. Mudah-mudahan ini akan memberikan stimulus bagi anak pribadi, memberikan energi bagi anak pribadi, anak nafsi untuk terus move, bergerak seperti Ustadz Alam katakan tadi, dan sahabat subuh pun terus move dan bergerak, jangan sampai tertinggal. Kalau tahun kemarin speednya sahabat subuh ini 80 km per jam, maka setelah Ramadan, setelah Syawal lewat, speednya harus 160 km per jam. Masya Allah. Ini keren nih, bisa jadi kuat nih Ustadz Alam nih. Siap. Gitu. Cakap. Insyaallah. Taib, Ustadz Alam, mungkin itu yang bisa ana sampaikan kepada seluruh sahabat subuh semuanya. Semoga materi yang singkat ini berkenan untuk semuanya ikhwani wa ahibati fillah, dan mohon doa antum Ustadz Alam dan teman-teman yang hadir di sini. Nanti sore kita jam 16.00 kita akan bertemu dengan komunitas yang ada di Pekanbaru. Sebenarnya hari Jumat itu perdananya itu di Pekanbaru gitu. Ternyata perdananya sahabat subuh ini, Masya Allah ya. Masya Allah. Iya, anak disalib dulu tuh sama sahabat subuh, Masya Allah. Ini tapi lebih tajdidnya di hari Jumat berkah, Insya Allah ya. Alhamdulillah. Itu yang bisa anak sampaikan, Ustadz Alam. Semoga berkenan. Ini waktunya sempit kalau Zoom ya, Pak Alam ya. Betul. Limit ya. Ya, enggak juga sih. Ini sebetulnya bisa lebih dari 1 jam, San. Cuman gitu. Kalau berdasarkan pengalaman, kalau untuk materi di Zoom itu maksimal 15 menit, habis itu diisi dengan tanya jawab. Oh gitu. Kan? Gitu. Baik, ahibati fillah, itu yang bisa saya sharekan. Setelah itu silakan untuk anak kembalikan ke moderator. Fadl. Baik, Masya Allah, jazakallah Kakanda, Ustadz Devi Chandra, Masya Allah, materinya sangat menarik sekali. Teman-teman semua, seperti yang kita dengarkan ya, Ustadz Devi ini kalau bicara itu merdu banget. Kalau dari sekian pembicara yang apa namanya, yang langsung didengarkan pakai ini pakai mikrofon ya, earphone, maksudnya earphone. Soal antum tuh yang paling merdu gitu. Masya Allah. Ada apanya ya Ustadz ya? Kayaknya anak nggak pakai apa-apa nih Ustadz. Ya, itulah kehebatannya Ustaz. Jadi teman-teman, beliau ini adalah MC di Istana Negara ya, Republik Indonesia, dan beliau banyak berbagi tentang materi public speaking, dan beliau adalah salah satu TV voice di beberapa voice officer atau apa Ustaz namanya? Voice over. Voice over di beberapa stasiun televisi, sehingga kalau misalkan tadi kita mendengarkan, ya itulah kehebatannya Ustaz Devi. Kalau saya cempreng, kalau beliau itu merdu. Ya, sama-sama Ustaz. Insya Allah. Baik Ustaz, ini menarik sekali materinya, karena jujur saja, terkadang kita ini lupa bahwa Nabi itu seperti yang tadi Ustaz sampaikan, begitu merindukan kepada kita.
ya. Bahkan beliau menginginkan, Ustaz, ada satu doa yang beliau sampaikan kepada kita di waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Sehingga sahabat semua, saking cintanya Nabi kepada kita, beliau menginginkan agar kita ini hidupnya berkah. Artinya ketika dia berkah, sedikit akan cukup, banyak tidak akan menjadi menzalimi kepada kita. Ya. Ketika hartanya banyak, akan menjadi kebaikan, hartanya sedikit akan dapat kita syukuri. Ketika diberikan cobaan, sabar, diberikan nikmat, bersyukur. Maka sahabat semua, sosok teladan Nabi kita ini di penghujung Ramadan ini harus menjadi role model kita dalam mengisi 10 hari terakhir di bulan Ramadan, harus mengisi amalan-amalan kita bukan hanya sekedar di Ramadan ini, tetapi pasca Ramadan sebagaimana yang tadi Ustaz Dapi sampaikan. Ada satu quote yang bagi saya itu nancel banget, Ustaz. Di bulan Ramadan ini, berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Nah itu dapat banget, Ustaz. Jadi sahabat semua ya, mendengarkan tausiah dari Ustaz Dapi ini tidak apa istilahnya bikin kita penasaran, sehingga mungkin barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan ya. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhol silakan. Tapi kalau misalkan tidak ada, karena ini hari Jumat, mungkin Ustaz Dapi juga mau persiapan. Ustaz Jumatan tidak, Ustaz, di masjid sekarang? Jumatan, Ustaz. Ada ya di masjid? Jadi ada yang Jumatan, ada yang enggak, Ustaz. Kalau di masjid antum? Kalau di Asyurur ini enggak, Ustaz. Jadi kita kalau ya? Jumatan kadang ke kampung sebelah, Ustaz, di Kampung Cilangkap namanya. Oh, Kampung Cilangkap. Kampung Cilangkap masih ya? Masih di Cilangkap, masih di Kampung Cilangkap. Gitu. Jadi dengan penduduk setempat. Oh gitu. Kalau di Asyurur ini enggak. So udah enggak ya. Nah kami itu ke beberapa waktu lalu tuh udah membagikan ini, Ustaz, disinfektan. Apa sih, Ustaz? Oh, ini disinfektan. Ya, ini disinfektannya, disinfektan yang terbuat dari probiotik, Ustaz. Oh. Bakteri baik. Jadi ini hasil riset dari 1 dari 6 ilmuwan dunia, hanya 6 ilmuwan dunia probiotik itu ada di satu di Indonesia. Hasilnya ini dimanfaatkan oleh Dr. Suwardi, beliau Dewan Pakar Kesehatan di Sahabat Subuh. Nah kita bagi-bagi ini ke masjid-masjid gratis. Oh gitu. Ini terutama di masjid-masjid kampung ya. Ke masjid-masjid kampung kami bagikan ini secara gratis. Dan kenapa? Karena probiotik ini hasil dari penelitian kemarin. Kan Dr. Suwardi itu seminar dengan Wakil Presiden langsung dengan 2 menteri dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. Beliau menyampaikan bahwa salah satu wasilah kenapa di beberapa tempat ada yang kena. Beliau tidak menyebutkan namanya, tetapi setelah meminum probiotik yang murni terutama, itu ternyata bisa memberikan kesehatan, mempercepat kesehatan. Nah, kalau ini disinfektan atau hand sanitizer yang dipakai oleh tangan kita, ini juga bisa dipakai buat disinfektan. Buat tangan juga aman. Nah, itu kita bagi-bagi, Ustaz. Jadi di bulan Ramadan ini, Sahabat Subuh itu sebetulnya 3 minggu pertama habis waktunya untuk kegiatan sosial. Kemudian di penghujung minggu ketiga, terutama tengah-tengah minggu ketiga, bikinlah kajian, Ustaz. Gitu, kajian secara online. Kita ada berbagi beras kepada masjid, kemudian guru ngaji, dan juga berbagi disinfektan untuk masjid-masjid di perkampungan, gitu, Ustaz. Jadi mohon doanya, Ustaz, mudah-mudahan ini sama-sama bisa bermaslahat ya untuk umat. Baik teman-teman, ada yang mau tanyakan? Kayaknya Ustaz, waktu ini kan waktu frame ini ya, waktu yang yang banyak sekali kajian di sana juga ya, terutama di YouTube kan banyak banget. Mungkin ya waktu-waktu yang hot lah. Kalau di televisi disebutnya apa, Ustaz? Prime time ya? Iya, prime time, Ustaz. Nah, ini tuh waktu prime time banget nih. Jadi mungkin Ustaz bisa disimpulkan, Ustaz, kira-kira nih akhir Ramadanku semakin cinta kepada Nabiku, apa pesan yang Ustaz ingin sampaikan kepada kami sehingga kami bisa lebih mencintai Nabi,
bukan hanya di Ramadan tetapi di 11 bulan yang lainnya. Silakan, tafadhol. Taib. Nashkurukum, Ustaz. Kalau menuju ke satu pertanyaan itu adalah menumbuhkan mahabbah dan cinta kita kepada Nabi bukan hanya saat Ramadan tapi fi syuhur al-ukhra, di bulan-bulan yang lain. Salah satunya adalah bagaimana kita menumbuhkan spirit mahabbah. Spirit itu identik dengan soul, jiwa. Maka teman-teman yang hadir hari ini, kalau antum mendengar kata spirit itu, banyak orang yang hilang spiritnya, spirit hidup, spirit kecintaan, apalagi mungkin kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada Allah, karena sudah hilang spiritnya. Ternyata kenapa itu bisa hilang spiritnya? Karena dia dalam keadaan terhimpit, karena dia dalam keadaan sempit, karena dia dalam keadaan tidak punya harapan lagi untuk move ke depan. Akhirnya spiritnya hilang. Untuk cinta kepada keluarga hilang, cinta kepada Nabi pun hilang, cinta dengan dirinya aja hilang, jemaah. Maka di segmen penutup ini kita belajar dari spiritnya orang Solomon, teman-teman. Sahabat subuh, orang Solomon itu adalah negara yang termiskin se-Asia Pasifik. Mereka hidupnya itu sangat sempit, rumahnya tak layak huni. Mereka sering kena wabah karena mereka tak punya gizi yang sehat. Tapi luar biasanya orang Solomon, mereka punya spirit, jemaah. Anasyad. Semangatnya orang Solomon menemukan cinta dengan sesama. Semangatnya, spiritnya orang Solomon, dia cinta antara satu dengan yang lain. Sosialnya luar biasa. Dan seorang orang Solomon, Anda masih ingat cerita, Solomon itu identik dengan satu pohon yang besar, batangnya sangat besar, daunnya sangat rimbun. Ketika orang Solomon ingin menghancurkan dedaunannya, ingin menghancurkan pohon ini, ternyata orang Solomon itu mereka memang tak punya alat untuk menghancurkan pohon itu, teman-teman. Bagaimana cara menghancurkannya? Mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan, mereka primitif. Tapi mereka punya spirit, teman-teman. Spiritnya adalah ketika mereka menghancurkan pohon ini, ternyata bukan dengan alat, hanya dengan teriakan, teman-teman. Seluruh warga Solomon, dia datang berbondong-bondong ke sekitar pohon ini dan dia berteriak di pohon ini. Dengan izinmu ya Allah, dengan izinmu ya Tuhan, dia berteriaknya kepada Rabb, innaka khairul musta'an wa khairul mustaka. Engkau adalah zat yang benar-benar kami mohon pertolongan dan kami mengadu ya Rabb. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam, dan hanya dengan teriakan itu, qadarullah, pohon ini tumbang dan hancur. Spirit adalah segalanya, teman-teman. Saat alam juga spiritnya harus lebih ditumbuhkan lagi. Sahabat subuh juga sama, karena mahabbah nubuwah akan lahir karena kita punya spirit, punya soul. Mahabbah bukan hanya sekedar kata, cinta bukan hanya sekedar tulisan, tapi cinta yang benar-benar muncul dari min qalbin amik, dari hati yang dalam. Di situ ada spirit mahabbah. Begitu sedalam. Anak kayak penyiar radio hari ini ngomongnya. Masya Allah, itu dia. Masya Allah, sahabat semua. Gitu, Ustaz. Demikian ya pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Happy Chandra, sangat menarik sekali dan menggugah buat kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Semoga kedepannya dengan izin Allah ya, kita bisa silaturahim lagi nih dengan Ustadz, bisa berjumpa lagi Ustadz, dan berkenan berbagi di sahabat subuh. Mudah-mudahan apa yang tadi Ustadz sampaikan, Allah berikan kekuatan kepada kami semua untuk bisa mengamalkannya. Dan semoga Ustadz Happy beserta keluarganya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang berkah berlimpah, dan mudah-mudahan bisa sekeluarga. Tolong ajak-ajak kami bisa masuk ke dalam Jannah Firdaus. Baik, teman-teman, mari kita sama-sama tutup kajian ini membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz Happy, jazakallahu khairan. Salam untuk keluarga semuanya. Terima kasih. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Terima kasih. Afwan. Amin ya Allah. Anak pamit, Ustaz. Siap, enggak Ustaz. Terima kasih teman-teman semua ya yang sudah bergabung. Assalamualaikum.